Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ai hadza utawi iki iku bab nerangaken salat. Iya utawi salat syar'an ing dalem makna syariat aqwalun iku pira-pira ucapan omongan dawuh wa af'alun lan pira-pira penggawean mahsusatun kang den khususake muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan maca Allahu Akbar muhtatamatun tur den pungkasi bitaslimi kelawan maca Assalamualaikum wa summiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono salat listimaliha krana ngandunge salat ala sholati ing atase salat lugotan ing dalem makna bahasa. Wa ya utawi salat lugotan ad-du'a'u iku ndonga. Wal mafrudatul ainiyatu utawi pira-pira salat fardu kang bangsa fardhu ain. Khamsun iku 5 wektu fi kulli yaumin wa lailatin ing dalem saben sedina sewengi. Maklumatun iku den kawruhi minad dini sangking agama bidururati kelawan jenggleh kaya kulu mongko kafir jahiduha sapa wong kang angas salat walam tajtami lan wis ora kumpul hadhil khamsu apa ikilah 5 wektu liwairi nabiyina kanggo liyane Nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lan den wajibake apa salat Lailatul Isra'i ing dalem maleme Isra Mi'raj. Badan nubuwati ing dalem sause diangkat dadi nabi bi asyri sinina kelawan 10 tahun wa salasati asyurin unjul 3 bulan Lailata sab'in wa isyrina ing dalem maleme 17 min Rajab saking bulan Recep walam tajib lan wis ora wajib apa salat subha yaumi tilka lailati ing dalem wektu subuhe dina mengkono wengi li adamil ilmi krana ora mangerteni bi kaifiyatiha kelawan partikele salat. Bab di sini menerangkan tentang sholat. Secara makna syariat, sholat adalah ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Timbul pertanyaan, apakah setiap sholat itu ada ucapan dan perbuatannya? Jawabannya tidak. Semisal sholat li hurmatil wakti bagi orang yang dipasung, disalib, itu tidak ada gerakannya, cuman ada ucapannya. Atau sholatnya orang yang bisu, itu tetap wajib semampu dia, meskipun tidak ada ucapannya. Gerak-gerakannya harus dia ikuti, harus dia jalankan. Nah sekarang bagaimana dengan definisi ini? Ternyata ada beberapa sholat yang tidak terbuat dari perbuatan dan ucapan. Maka jawabannya definisi ini lil alaf untuk kasus yang normal. Adapun yang disampaikan dalam sanggahan tadi itu ghairul alaf, non normal, tidak normal. Dinamakan sholat itu karena sholat sendiri mengandung makna sholat secara bahasa. Makna sholat secara bahasa adalah berdoa. Orang sholat itu hebatnya itu mengumpulkan segala rukun dan kewajiban-kewajiban Islam. Pertama, kewajiban Islam itu baca syahadat. Di sholat ada syahadat. Yang kedua, orang wajib Islam itu adalah kewajibannya sholat dalam arti doa. Di dalam sholat juga ada doa ihdinas shiratal mustaqim.
Yang ketiga, orang kewajiban Islam adalah zakat, menunaikan harta untuk menyucikan harta maupun jiwa. Di dalam sholat ada zakat. Apa itu bentuknya? Yaitu waktu. Orang itu kalau kedunian, orang itu kalau terlalu memburu duniawi, itu terpotong waktu untuk sholat itu sudah dihitung uang. Oh ngedos itu sampai sore-sore itu kalau dia itu tidak kerja hanya demi sholat, itu kan sudah terpotong berapa ratus ribu. Apalagi kalau seorang miliarder itu, setiap waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Lah kok tidak bekerja demi melaksanakan sholat sehari waktunya 5 kali. Apalagi kalau ada sunnah-sunnah juga, itu luar biasa. Ada zakatnya di situ. Yang terakhir ada haji. Haji itu secara bahasa artinya adalah mengajar, berniat. Maka sholat juga sangat-sangat butuh dengan niat, karena inti sholat adalah artimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini unik. Semua kewajiban-kewajiban itu ada di dalam sholat. Bahkan jihad pun ada, karena orang tidak mungkin melaksanakan sholat apalagi subuh yang paling berat kecuali dia niat berjihad, yaitu melawan hawa nafsu. Kemudian sholat ini jumlahnya ada 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan fardhu ain serta sudah jelas dari agama, sehingga orang yang mengingkari sholat itu akan kafir. Jadi tujuan kenapa ditambahi maklum minad dini bidurullah, itu tujuannya bahwa barang yang sudah diketahui oleh agama secara pasti maka kafir yang mengingkari. Apa saja? Syariat. Yang penting satu, ijma, sepakati ulama. Yang kedua, maklum, sudah diketahui halayak, maka orang yang mengingkarinya adalah kafir. Puasa Ramadan itu semuanya sudah tahu, ijma ulama, maka kafir bagi orang yang mengingkari puasa Ramadan. Beda dengan zakat tijarah. Kalau zakatnya itu sudah ijma dan maklum, maka kafir yang mengingkari zakat. Tetapi kalau zakat tijarah, dagang, itu masih ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, maka tidak kafir. Jadi syarat disebut kafir itu satu, mengingkari ijma, dua, barang tersebut itu maklum, sudah diketahui khalayak ramai. Jadi gitu. Tapi meskipun ijma, kalau belum diketahui, ya tidak kafir. Contohnya di dalam bab warisan itu diketahui bahwa seorang anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3 kalau tidak ada orang yang mengasobahkan serta lebih dari 1. Itu kan kita nggak tahu, santri tahu orang urut pelajaran yang ada perubahan. Nah, maka orang yang mengingkari ketika diberitahu bintun yang lebih dari 1 itu 2/3 bagian. Enggak, saya nggak percaya, nggak kafir dia, karena posisinya masalah tersebut tidak maklum minad dini bid darurah. Makane ojo gampang ngafirke wong. Barang sing ijma lek maklum iku langka. Arang. Paling ya sing jelas-jelas. Tapi nek sing cek ijtihad iku ojo kesusu ngafirke. Misale sing lagi rame iki khilafah, khilafah. Itu jangan sampai orang-orang yang ingin berhasrat mendirikan khilafah, lantas ada orang yang tidak setuju dan mengingkari, langsung disebut kafir. Itu jangan seperti itu, karena itu masih kawasan-kawasan ijtihad, bukan yang ijma. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi seorang santri. Mergo akhir-akhir ini tuh akeh sing seneng ngafirke maring liyane, kafir dhewe gak di gadake. Iku aja kaya ngono. Pertama syaratnya kudu ijma, yang kedua harus maklum minad dini bid darurah. Lalu sholat 5 waktu ini khususiyah. 5 waktu itu khususiyah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Kalau potongan-potongannya itu gak khusus.
misalnya maghrib, asar untuk Nabi Sulaiman, nanti yang maghrib untuk Nabi Syuaib dan seterusnya. Tetapi kalau kumpul dari mulai maghrib sampai asar itu khusus untuk baginda Nabi. Di mana sholat 5 waktu ini diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Nah ini ada selisih banyak sekali. Ada yang bilang tahunnya itu 52, tapi kalau di sini beliau mengatakan Isra Mi'raj itu pada tahun 10 tahun ditambah nubuah 40, berarti 50. Nabi usia 50 lebih 3 bulan. Nabi usia 50 lebih 3 bulan. Kalau Taroes nambahi lebih 16 hari. Wallahu a'lam. Itu diambil dari kitab Ayatul Isra wal Mi'raj karya Imam Asyuyuti. Itu ada tambahannya sitata yaumin dan 16 sitata asyara 16 hari. 16 hari. Jadi ketika itu tanggal 27 Rajab, maka ketika Isra Mi'raj itulah Nabi mendapatkan syariat untuk melaksanakan sholat. Jadi kita bisa mengatakan apa itu peringatan Isra Mi'raj? Jawabannya Isra Mi'raj adalah harlah, hari ulang tahun dan hari jadinya sholat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj itu harlah atau hari jadinya, hari ulang tahunnya sholat 5 waktu. Makanya ono sing ngaramno ulang tahun ya jangan nemen-nemen lah, karena ternyata sholat juga diulang tahun ini juga. Ada ulang tahun setiap tahunnya bulan Rajab tanggal 27 kita memperingati hari jadi sholat, yaitu Isra Mi'raj. Namun Isra Mi'raj pada malam hari yang menghasilkan sholat itu lantas tidaklah pagi-pagi itu Rasulullah sholat subuh, ndak. Kenapa? Karena tata caranya belum jelas. Sehingga Nabi tidak lantas langsung melakukan sholat subuh berjamaah, tidak. Tetapi Kanjeng Nabi menunggu bagaimana caranya, diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan itu terjadi setelah waktu subuh. Hadisnya yaitu amani Jibril salasa marratin. Malaikat Jibril mengimaniku 3 kali, kata Nabi. Kemudian Rasulullah memberitahu bagaimana cara